Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kalkulus lanjut. Di video ini, saya akan bahas salah satu topik penting dan sering bikin kita bingung di mata kuliah kalkulus lanjut ini, yaitu turunan parsial tingkat tinggi. Tapi tenang aja, hari ini bakal kita kupas tuntas dari konsep dasar sampai ke contoh soal biar makin paham. Yuk kita mulai aja. Nah, kita mulai pengertian dulu ya. Di kalkulus kita sudah kenal turunan biasa, lalu turunan parsial untuk fungsi dua atau lebih variabel. Tapi kadang kita juga butuh menurunkan suatu fungsi lebih dari satu kali. Kalau kita menurunkan dua kali terhadap peubah yang sama, itulah yang disebut turunan parsial tingkat 2. Contohnya, ada fxx, artinya fungsi f diturunkan terhadap x dua kali. Tapi kalau kita menurunkan fungsi pertama terhadap x, lalu terhadap y, kita tulis fxy. Nah, ini dia yang disebut turunan parsial campuran. Jika fungsinya kontinuitasnya baik, urutan pengambilan turunannya nggak masalah. Contohnya, fx, y sama dengan x kuadrat y pangkat 3 plus sin xy. Fungsi ini kontinuitasnya baik, jadi kita bisa bebas memilih urutan untuk diturunkan. Diturunkan x dulu baru y, atau y dulu baru x, hasilnya akan sama saja. Untuk cara bacanya, yang pertama ada do kuadrat f per x, do x kuadrat, atau do kuadrat f per do y kuadrat. Itu cara bacanya, itu diturunkan dua kali. Jadi fungsi yang sama diturunkan ke x atau y dua kali. Jika campuran, itu notasinya do kuadrat f per do y do x, atau do x do y bisa juga. Itu artinya fungsi itu diturunkan ke y terlebih dahulu atau x terlebih dahulu, lalu balikannya. Itu yang disebut turunan campuran. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya aja. Yang pertama, itu fungsi dua peubah. Sini ada fungsi fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3xy pangkat 3. Kita mau cari turunan kedua dari x, turunan kedua dari y, dan juga turunan campuran dari x dan y. Nah, langkah yang pertama, fungsi dari fx, y itu diturunkan dulu terhadap x yang pertama, itu menjadi 2xy plus 3y pangkat 3. Lalu diturunkan lagi terhadap x lagi, menjadi do kuadrat f per do x kuadrat. Itu jadinya dari 2xy plus 3y pangkat 3 itu jadi 2y. Jadi turunan kedua dari x, dari fungsi x, y itu adalah 2y. Lalu yang kedua kita mau turunkan kedua dari y. Jadi kita turunkan y yang pertama dari fungsi x, y. Didapat do f per do y nya itu x kuadrat plus 9xy kuadrat. Lalu kita turunkan lagi terhadap y, yaitu hasilnya 18xy. Dan yang terakhir kita ambil campuran dari x dan y. Misal kita ambil dari fungsi yang x tadi yang udah diturunkan, lalu kita turunkan ke y. Jadi fungsi 2xy plus 3y pangkat 3 itu diturunkan ke y menjadi 2x plus 9y kuadrat. Nah, itu dia turunan campurannya. Jadi hasilnya ada di sini. Jadi kita udah dapat semua turunan parsial tingkat 2 dari fungsi ini. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk fungsi yang 3 peubah. Yang 3 peubah ini sebenarnya sama aja seperti yang 2 peubah. Jadi tapi kalian harus lebih teliti, lebih memahami lagi notasi-notasinya seperti itu. Contoh yang gampang aja, ini fungsi fungsi xyz sama dengan x kuadrat y plus y z kuadrat plus xyz. Nah, itu kan ada tiga
tiga variabel ya, ada x, y, sama z gitu. Misal kita cari fungsi campuran dari y dan z gitu. Jadi do kuadrat f per do y do z. Langkah yang pertama itu diturunkan terlebih dahulu terhadap z dari fungsi x kuadrat y plus y z kuadrat plus xyz diturunkan terhadap z yang hasilnya 2yz plus xy. Nah, dari fungsi 2yz plus xy ini itu diturunkan lagi terhadap y, jadi do per do y dari fungsi 2yz plus xy itu diturunkan terhadap y, jadi 2z plus x. Itu hasilnya. Misal kita mau cari do xyz, itu sama aja seperti tadi. Jadi dari fungsi x kuadrat y plus yz kuadrat plus xyz itu diturunkan terhadap x terlebih dahulu, do f per do x nya. Lalu dari fungsi do f per do x nya tadi itu diturunkan terhadap y. Jika sudah diturunkan terhadap y, dari fungsi yang hasilnya terhadap y tadi diturunkan lagi terhadap z, yang menghasilkan do pangkat 3f per do x, do y, do z, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya sama aja fungsi yang 2 variabel dan 3 variabel. Cuman yang di 3 variabel ini kita harus lebih fokus lagi, lebih teliti lagi, karena bisa jadi salah mengambil fungsi yang sudah diturunkan atau seperti itu. Ini saya contohkan lagi satu soal yang lumayan riskan ya, lumayan ribet gitu. Ada fungsi f x, y, z sama dengan x kuadrat dikali y dikali z pangkat 3 plus e pangkat xyz plus y dikali cos z. Misal kita cari turunan dari campuran x dan z. Nah, awalnya itu diturunkan dulu terhadap z dari fungsi tadi, dari fungsi xyz diturunkan terhadap z yang hasilnya 3x kuadrat y dikali z pangkat 2 plus xy dikali e pangkat xyz min y sin z. Lalu dari hasilnya yang diturunkan dari ke z tadi, dari do f per do z itu diturunkan ke x yang hasilnya menjadi turunan campuran dari x dan z gitu. Dari hasil tadi diturunkan terhadap x yang hasilnya menjadi 6x dikali y dikali z kuadrat plus y kuadrat dikali e pangkat xyz. Jika campuran 3, misal contohnya do pangkat 3f per do x do y do z seperti tadi, kita hitung turunan terhadap z terlebih dahulu, lalu y terlebih dahulu, lalu x. Jadi dari contoh dari fungsinya xyz tadi diturunkan terhadap z yang hasilnya menjadi 3x kuadrat dikali y dikali z kuadrat plus xy dikali x pangkat xyz min y sin z. Lalu diturunkan terhadap y yang menjadikan do kuadrat f per do y do z yang hasilnya 3x kuadrat z kuadrat plus x e pangkat xyz min sin z. Lalu yang terakhir untuk mendapatkan campuran 3 yaitu do pangkat 3f per do x do y do z itu sama dengan 6xz kuadrat plus e pangkat xyz plus yz e pangkat xyz plus xz plus xyz pangkat 2 e pangkat xyz. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Namun jika 3 peubah ini sebenarnya lebih riskan lagi, lebih harus fokus lagi mana fungsi yang harus diturunkan terhadap yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi dari yang fungsi pertama diturunkan yang fungsi kedua, jadi fungsi ketiga seperti itu. Teman-teman, sampai di sini sudah banyak yang kita pelajari tentang turunan parsial tingkat tinggi baik untuk fungsi 2 maupun 3 peubah. Kita tahu bagaimana cara menghitungnya, bahkan yang dilihat awalnya rumit, tapi sebenarnya mudah sekali untuk dikerjakan. Namun perlu ketelitian yang sangat tinggi. Tapi fungsi-fungsi tidak selalu berdiri sendiri.
Variabel X, Y, atau Z bisa jadi tergantung pada variabel lain yang mengarahkan kita ke topik selanjutnya, yaitu aturan rantai atau chain rule. Yuk kita mulai konsep dasar dari chain rule. Nah, simpel saja, bayangkan kita punya fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, yang dimana x dan y ternyata bukan variabel bebas, tapi tergantung pada waktu t, seperti x sama dengan xt dan y sama dengan yt. Lalu bagaimana cara kita menghitung df per dt-nya, yang dimana df per dt yaitu perubahan nilai fungsi f terhadap waktu. Itu kita bisa menggunakan aturan rantai yang menyatakan df per dt sama dengan do f per do x dikali dx per dt plus do f per do y dikali dy per dt. Jadi kita turunkan f terhadap x dan y, lalu dikalikan dengan turunan x dan y terhadap t. Inilah aturan rantai satu variabel dalam konteks fungsi dua berubah. Contoh soalnya, fx, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, yang dimana x sama dengan sin t dan y sama dengan cos t. Kita cari df per dt-nya. Yang pertama kita turunkan f terhadap x dan y, jadi do f per do x-nya didapatkan 2x, dan do f per do y-nya didapatkan 2y. Lalu kita turunkan x dan y terhadap t, jadi dx dt-nya itu sama dengan dari x sama dengan sin t diturunkan terhadap t, jadi cos t, dan y terhadap t-nya dari cos t menjadi min sin t. Lalu kita substitusikan df per dt sama dengan 2x dikali cos t plus 2y dikali min sin t. Karena x-nya sin t dan y-nya cos t, lalu kita ganti 2x menjadi 2 sin t dikali cos t min 2 cos t dikali sin t. Seperti itu aturan rantai simbolnya. Jika lebih dari satu variabel, misalnya u dan v gitu, kita ada contoh x, y, z, yang dimana x sama dengan x u, v, dan y sama dengan y u, v, dan z sama dengan z u, v. Maka do f per do u sama dengan do f per do x dikali do x per do u plus do f per do y dikali do y per do u plus do f per do z dikali do z per do u. Nah, itu aja. Jadi chain rule ini alat yang penting untuk menelusuri perubahan fungsi yang perubahannya saling bergantung. Kita akan pergunakan aturan rantai ini di berbagai aplikasi seperti gradien arah, diferensial total, bahkan dalam optimisasi. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang turunan parsial tingkat tinggi dan juga aturan rantai. Kita sudah membahas definisi dari aturan rantai dan juga turunan parsial tingkat tinggi, notasinya hingga contoh soalnya. Semoga video ini membantu kita semua bisa memahami materi kalkulus selanjutnya dengan baik. Jangan lupa untuk terus latihan agar makin mahir dan juga bisa teliti lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.